Baiklah, materi terakhir adalah KBI atau kerangka berpikir ilmiah. Pertama yang harus didefinisikan adalah kata definisi itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab dengan adanya perbedaan di antara kita dalam mendefinisikan sesuatu dapat menjadi diskusi. Kesepahaman kita bisa, meskipun kita merujuk satu kata yang sama, artinya kita harus mengacu pada makna yang sama. Lalu apa definisi dari definisi? Definisi pertama dari kata definisi adalah membatasi sesuatu sehingga kita dapat memiliki pengertian terhadap sesuatu. Misalnya, sawah kita berbatasan dengan sungai, jalan raya, dan kebun. Maka definisi sawah kita adalah sebidang sawah yang letaknya di sini dan berbatasan dengan ini, dan seterusnya, sehingga menjadi jelas. Jadi definisi dari definisi adalah memberikan pengertian atau penjelasan tentang sesuatu hal yang disertai dengan batasan-batasan sehingga hal tersebut menjadi jelas. Dapat disimpulkan bahwa inti definisi yang pertama ini adalah menjelaskan sesuatu yang terbatas. Konsekuensinya, jika sesuatu tidak terbatas maka dia tidak dapat didefinisikan. Definisi yang kedua dari kata definisi adalah menjelaskan sesuatu dengan beberapa pendekatan sehingga sesuatu itu jelas. Misalnya, jika kita ingin mendefinisikan kertas, maka kita gunakan bentuk, warna, tekstur, kegunaan sumber, dan seterusnya sebagai pendekatan untuk memberikan kita pemahaman dengan kertas, sehingga gambaran tentang kertas bagi menjadi jelas adanya. Jika kita mendefinisikan judul di atas kerangka berpikir ilmiah, maka kurang lebih seperti berikut. Kerangka adalah suatu yang menyusun atau menopang yang lain, sehingga sesuatu yang lain dapat berdiri dan berpikir merupakan gerak akal dari satu titik yang lain, atau bisa juga gerak akal dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain. Pengetahuan pertama kita adalah ketidaktahuan. Kita tahu bahwa kita sekarang tidak mengetahui sesuatu. Pengetahuan yang kedua adalah tahu, kemudian kita mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita tahu. Wajar kemudian ada juga yang mendefinisikan berpikir sebagai gerak akal dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi inti dari ini adalah gerak akal. Terserah. Kemudian kita pahami bahwa titik pertama adalah tidak tahu atau tahu, dan titik kedua adalah tahu, lebih tahu, atau malah ketidaktahuan yang baru. Ilmiah adalah sesuatu hal pernyataan yang bersifat keilmuan. Cuma di sini kita perlu bedakan ilmiah dalam perspektif kita dan sains barat. Ilmiah dalam sains barat itu harus melewati pengujian secara empiris. Artinya ilmiah adalah empiris dalam sains barat. Namun ilmiah yang dimaksudkan dalam pembahasan kita adalah sesuai yang dengan hukum-hukum pengetahuan, sedangkan tentang sains akan dibahas dalam materi yang lain, yakni Islam, iptek, kemutlakan dan relativitas, suatu hal yang penting sebelum menjelajahi dunia pemikiran. Perlu kiranya kita memahami jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. Apakah dari semua yang ada, apakah ide atau realitas di luar kita ini bersifat mutlak atau relatif? Dalam artian tidak hal yang pasti, seperti dalam kacamata kaum sofis filosofis membahas sufisme, dan di Yunani muncul sekelompok orang yang
berpikir bahwa apapun yang ada dalam gagasan kita bersifat relatif. Semuanya selalu dihadapkan pada pilihan, apakah semuanya mungkin benar atau semuanya mungkin salah. Ciri khas kaum sofis adalah berdebat kusir yang kemudian kembali pada relativitas. Artinya lebih menekankan kekuatan retorika dibanding argumentasi. Secara sosial, kaum sofis ini pandai menimbulkan gejolak negatif di masyarakat pada zamannya karena tidak ada lagi yang dipercaya. Memang konsekuensi dari relativitas adalah hilangnya kepercayaan. Di saat seperti inilah muncul tokoh Sokrates pada tahun kurang lebih 470 sampai 399 sebelum Masehi yang menggugurkan asumsi-asumsi yang dibangun oleh kaum sofis. Sokrates yang dikenal sebagai seorang guru filsafat Yunani kuno yang sangat berpengaruh. Ia memakai metode dialektika untuk membimbing orang memahami suatu pengetahuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan setapak demi setapak demi sampai hal-hal yang merugikan atau menjadi jelas. Mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata philo sama dengan cinta dan sophia sama dengan arif. Mungkin disinilah kerendah hatian Sokrates, tidak menganggap dirinya sebagai orang pintar tapi sebagai pecinta kearifan. Di sini perlu ditegaskan bahwa puncak ilmu adalah kearifan. Baiklah, sampai di situ pembahasan saya mengenai materi-materi yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM olahraga sportif